Berlatar belakang di masa depan tepatnya tahun 2050 di mana terdapat sebuah pesawat jet yang secara ilegal mencoba untuk kabur. Jet ini ternyata dipiloti oleh seorang pemuda yang bernama Adam Reed yang terluka cukup serius di bagian perutnya. Kemudian masuk sebuah voice call dari seorang wanita bernama Maya yang mencoba untuk menghentikan aksi Adam itu dan memintanya untuk menyerahkan diri. Akan tetapi permintaan itu langsung mendapat penolakan dari Adam yang tetap kekeh melaksanakan aksinya karena ia bertujuan menggunakan jet itu demi tujuan tertentu. Mengetahui alasan itu, Maya pun mencoba untuk mencegah walau Adam menanggapinya seolah tak peduli dan tetap mengaktifkan fitur lompatan waktu dengan menembakkan sebuah plasma yang mana dapat membentuk sebuah lubang cacing. Beralih ke masa lalu, tepatnya tahun 2022, di mana scene menampilkan momen Adam yang berusia 12 tahun sedang dikejar oleh teman sekelasnya. Adam ini selalu menjadi objek bulian di sekolah karena bertubuh mungil dibandingkan dengan anak sebayahnya dan memiliki mulut yang cerewet. Alhasil selalu menjadi babak belur di sekolah. Kejadian ini langsung diketahui oleh ibunya yang bernama Ellie dan langsung pergi ke ruangan guru. Akan tetapi sang guru malah beralasan permasalahan tersebut disebabkan oleh Adam itu sendiri. Sehingga singkat cerita pihak sekolah pun men-skor Adam kecil seorang diri. Di tengah perjalanan pulang, Adam mencoba menjelaskan kepada sang ibu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, seperti sudah terbiasa dengan alasannya, Ellie malah menasihati Adam bahwa harus lebih peduli lagi akan masa depan mulai dari sekarang dan lebih memfokuskan kepada pendidikannya. Son, you better start caring because the future is coming. Baby's bigger than me. I don't understand you. Dad would. It wasn't my fault. Di malam hari, sang ibu sedang bersiap-siap untuk menghadiri kencan dengan teman kantornya. Namun sebelum pergi, ia berpesan kepada Adam untuk tidak terlalu fokus bermain game, serta tidak membuka pintu kepada orang yang tak dikenal. Time to go. She texted me. I love you, honey. I love you too, Mom, more than I know. Tak lama setelah ibunya pergi, tiba-tiba listrik di rumahnya pun mendadak padam. Dan anjingnya pun merasa seperti ada yang tak beres. Dan ternyata benar saja, di dalam hutan Adam dibuat terheran oleh bekas terbakar yang tak lazim di atas pepohonan, yang kemudian diikuti oleh suara langkah kaki menuju ke arah rumahnya. Setelah ia kembali dan melihat ke dalam gudang, di sana ada seorang pria yang tak dikenal yang kini sudah berada di dalam. Adam mencoba mengambil tongkat bisbolnya sembari mencoba menanyakan siapa dan apa yang sedang ia lakukan. Kemudian Adam dewasa pun menjawab bahwa ia bukanlah orang jahat dan tak memiliki niat buruk. Dan kalau memang demikian, sudah ia lakukan terlebih dahulu. Don't call anyone, okay? Put the phone. I'm not gonna hurt you. Yeah, you said that already. Ross, put the bat down. I'm not gonna hurt you, I promise. What are you doing in here? Dikarenakan luka Adam yang semakin memburuk, kemudian mereka pun pergi ke rumah demi mengobati lukanya dan mencari beberapa makanan. Merasa familiar dengan karakter dan tingkah dari pria tersebut, Adam kecil pun mencoba menanyakan perihal siapa ia sebenarnya. Namun sempat menolak memberitahu, akhirnya Adam dewasa pun menjawab bahwa dirinya merupakan versi Adam itu sendiri dari masa depan dan kini kembali ke masa lalu. You're me. It's classified, but yes. Setelah mengobati lukanya dan berganti pakaian, mereka pun kembali ke dalam hutan untuk menuju lokasi pesawat jet Adam yang terjatuh. Namun sayang, ketika hendak memasuki pesawat, sistem protokol keamanan yang ada tidak mengizinkan si Adam untuk masuk, dikarenakan Adam sedang terluka. Injured. The jet won't even clear me. What? We're gonna switch to plan A, which is where you come in.
Alhasil, setelah berpikir dengan seksama, Adam pun memutuskan mengajak Adam kecil untuk masuk ke dalam pesawat. Dan benar saja, akhirnya mereka dapat masuk dikarenakan DNA mereka yang sama yang membuat sistem pesawat dapat mengenali mereka dan mengizinkan masuk. Setelah mengecek kondisi pesawat, ternyata didapati kerusakan yang cukup parah. Namun, beruntung pesawat tersebut dilengkapi dengan fitur perbaikan diri secara otomatis. Akan tetapi dikarenakan perbaikan tersebut memakan waktu yang lama, mereka pun akhirnya memutuskan agar proses terus berjalan dan mereka kembali ke rumah. Namun sebelum mereka keluar, Adam kecil yang penasaran membahas soal teori multiverse, di mana jika kejadian saat ini lagi terjadi kepada mereka yang sekarang, pasti dampaknya juga telah terjadi kepada Adam dewasa pada masa lalunya dan mungkin akan berpengaruh pada masa depan Adam kecil nantinya. Adam pun kemudian menjelaskan bahwa ia hanya kembali di mana waktu tetapnya berada, sehingga ingatannya dengan si Adam kecil saat ini akan saling terbarui dan saling menyesuaikan sehingga tidak menyebabkan kesalahan yang berarti. Di keesokan hari ketika hendak membeli beberapa kebutuhan di kota terdekat, Adam kecil mencoba menanyakan kepada Adam apa tujuannya kembali ke masa lalu. Yang kemudian Adam pun menjawab bahwa ia sedang berusaha untuk menyelamatkan seseorang yang amat berharga baginya. Akan tetapi dalam usahanya tersebut, jet yang ia gunakan mengalami kerusakan akibat tertembak oleh seseorang sehingga titik koordinat pendaratan pesawat menjadi berubah seketika tanpa ia sadari. Pada saat sedang menunggu, Adam kecil pun tanpa sengaja bertemu dengan temannya yang hobi membuli, yang akhirnya dirinya pun kembali berurusan dengan anak-anak tersebut. Hey, guys! Enjoying our suspension? I am now. Oh, yeah. Nice. Kejadian itu pun diketahui Adam yang membuatnya teringat dengan masa lalunya dahulu. Adam pun mencoba membantu Adam kecil dengan cara memberinya sedikit motivasi agar dapat memberikan sedikit keberanian untuk melawan. Then you're gonna drop down to your knees and punch him as hard as you can in the private bathing suit parts. So here's what you're gonna do. You're gonna walk over there and you're gonna raise your hands. Namun, tetap saja Adam kecil tak mampu menghadapi mereka, hingga pada akhirnya ia sangat marah kepada Adam dewasa yang hanya diam untuk menonton. Trying to lose. Run away, Reed! No, that's not what we talked about. Sepulangnya dari sana di dalam gudang, Adam kecil yang masih kesal mencoba membuka tas Adam dewasa yang ternyata di dalamnya ada sebuah drone tempur dan peralatan lainnya. Adam yang melihat hal tersebut meminta maaf atas perbuatan ia sebelumnya serta meminta agar tidak mengganggu barang-barang milik pribadinya. Hingga pada akhirnya Adam kecil menemukan sebuah ponsel di mana di dalam ponsel tersebut terdapat sesosok foto wanita yang ternyata wanita tersebut bernama Laura. That's my wife, Laura. You have a wife? Laura sendiri merupakan istri Adam di masa depan, namun saat ini keberadaannya masih belum diketahui dan hilang entah kemana. Beralih ke suatu bar di mana Adam yang termenung memikirkan sang istri tanpa sengaja bertemu dengan ibunya yang masih muda. Ia pun mendengar keluhan tentang tingkah laku Adam kecil saat ini di mana selepas ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Adam kecil seolah belum menerima kenyataan itu. He hates me. You boys still having a hard time? Ia pun lantas memberikan sedikit masukan dan solusi kepada ibunya tersebut tentang permasalahan yang sedang ia hadapi. Sehingga membuat Ellie merasa seperti mengenal sesosok pria yang baru ia temui tersebut. Namun sayang ketika hendak memastikan Adam telah pergi menjauh dari sana. Di keesokan hari, Adam yang masih penasaran kembali membahas tentang Laura yang kemudian dijawab Adam bahwa Laura telah hilang kontak setelah melakukan time travel. Ia pun kemudian menaruh curiga dengan alasan dari pihak Sorian yang merupakan tempat Laura bekerja bahwa istrinya tersebut telah mengalami kecelakaan dan pesawatnya telah hancur ketika memasuki atmosfer. Baginya, Laura merupakan seorang pilot terbaik dan handal, maka sangatlah tak masuk akal jika Laura melakukan kesalahan yang sekecil itu. Adam pun juga menambahkan bahwa Maya yang merupakan mantan rekan ayahnya tersebut di masa depannya nanti akan menjadi sosok yang jahat dan tamak. Ia bahkan rela melakukan segala cara untuk memonopoli sumber daya yang paling berharga di bumi, yaitu waktu, dengan memanfaatkan konsep dan penelitian tentang perjalanan waktu peninggalan sang ayah.
Tak lama berselang, Adam merasakan ada hal yang menjanggal di sekitar mereka. Ia pun kemudian melemparkan sebuah bom ke arah pintu masuk dan ternyata benar saja ada 2 orang yang berpakaian tempur canggih terlempar keluar. Tak sampai di situ kemudian datanglah pesawat yang mana terdapat Maya di sana dan diikuti orang kepercayaan serta kepala keamanannya yang bernama Christos. Please escort Adam back to 2015. Ia pun kemudian memerintahkan Christos untuk menjemput Adam secara paksa dikarenakan si Adam sendiri tetap kekeh untuk tidak mematuhi perintah darinya. Tanpa disangka-sangka di saat genting itu kemudian terjadilah ledakan di arah pesawat Maya di mana ternyata ledakan itu disebabkan dari tembakan Laura yang membuat Adam begitu kaget melihatnya. Sesaat setelah berhasil melumpuhkan semua prajurit di sana, mereka pun dengan sesegera mungkin pergi menuju ke persembunyian Laura agar dapat menghindari serangan susulan. Adam yang masih syok melihat Laura masih hidup kemudian menanyakan kepada Laura kenapa dirinya melakukan time travel ke tahun ini. Yang kemudian ditanggapi oleh Laura bahwa saat sedang menganalisis data ia mendapati ada log lompatan waktu yang aneh dilakukan oleh Jet dari tahun 2018. Yang mana di tahun tersebut time travel belum ditemukan. Dari hasil penyelidikannya selama ini, Laura pun akhirnya mendapatkan bahwa jet yang pergi ke masa lalu tersebut ternyata milik Maya. Laura pun beranggapan bahwa tujuan sebenarnya dari Maya adalah untuk melenyapkan lawan politiknya di masa depan nanti dengan cara menguasai sepenuhnya program time travel di masa ini. Now you have to go back to 2018 and you have to put things right. You know what you have to do. No, I came back for you. Alhasil demi tercapainya tujuan mereka kemudian Laura meminta kepada Adam untuk melakukan time travel ke tahun 2018 dengan tujuan untuk memperbaiki aliran waktu. Fine, come with me. It won't fly with anyone else. And you have to put things right. You have to put an end to all of this. Tak lama setelah itu terdengar suatu sinyal pertanda bahwa lokasi mereka telah diketahui musuh. Laura pun lantas mencoba untuk mengulur waktu agar Adam dapat kembali ke jet mereka dengan tepat waktu. Dan berat hati Adam pun harus meninggalkannya seorang diri. Singkat cerita terjadi kejar-mengejar di mana kemudian Maya kembali memperingatkan kepada Adam bahwa pesawat yang mereka gunakan hanya mempunyai 1 kali kesempatan lompatan waktu. Jadi ia pun kemudian menyarankan untuk menyerah sebelum semuanya terlambat. Meskipun tahu akan hal itu, Adam pun merasa tetap optimis bahwa pilihan mereka ini sudah tepat dan akhirnya mereka pun tetap melakukan time travel dengan segala konsekuensinya. Setibanya di tahun 2018, mereka pun pergi ke suatu kelas di mana ayah mereka yang bernama Louis sedang menjelaskan materi kepada murid-muridnya. Adam pun mencoba menarik perhatian Louis dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkannya hingga pada akhirnya ayahnya itu sadar bahwa ia adalah putranya. Adam? Dad. Adam? Dad. Adam pun kemudian lantas menceritakan kepada Louis kenapa mereka bisa kembali ke masa lalu dan bertemu dengan dirinya. Namun sayang Louis menanggapinya bahwa tak seharusnya mereka melakukan ini karena akan berpotensi membentuk garis waktu baru yang akan merubah masa depan mereka. Mereka pun kemudian menjelaskan tujuan sebenarnya mereka melakukan ini adalah untuk menghentikan misi jahat Maya dari masa depan yang telah merusak aliran waktu. Louis pun dibuat amat terkejut mendengarkannya karena ia percaya bahwa rekannya itu pasti telah mengetahui dampak yang akan terjadi jika merusak aliran waktu. She'd never do that. She knows the consequences. She's been funding my work for years. None of it matters anymore. Beralih ke sebuah penginapan di mana Louis begitu menyesalkan atas penyalahgunaan penemuannya tersebut yang membuat manusia dapat mempermainkan aliran waktu sesuai dengan kehendak mereka. Namun kemudian Adam bilang tak perlu untuk menyesalinya karena yang terpenting untuk saat ini lebih memfokuskan untuk segera menghentikan proyek dari time travel ini demi kebaikan di masa depan nanti. And destroy time travel before it's even invented. Mankind has no business tampering with the mechanics of the universe.
Sesaat setelah Adam mencari angin di luar, Louis pun bilang bahwa ia tidak bisa membantu mereka untuk menghentikan proyek itu karena dinilai dampaknya terlalu berbahaya dan kemudian ia pun akhirnya memutuskan pulang. Namun sebelum itu Adam kecil hendak memberitahukan sesuatu kepada sang ayah, namun ayahnya malah menolak karena berpendapat tak seharusnya ia tahu tentang masa depan. You can't say anything else to me. I can't know the future. Sementara itu di tempat lain, Maya Muda sedang menghubungi pemerintah untuk meminta izin atas proyek time travel yang tengah ia kembangkan. Sesaat kemudian datanglah Maya dari masa depan memotong pembicaraan mereka dan bilang jika Maya membiarkan pemerintahan ikut campur maka mereka akan mengambil alih proyek tersebut. Sehingga membuat semua pengorbanan dan rasa kesepiannya selama ini akan menjadi sia-sia. Ia pun juga menambahkan bahwa saat ini ia tengah memperbaiki masa depan yang telah melupakan nama mereka dengan cara kembali ke masa ini untuk memperbaiki keadaan yang ada. Ia pun juga bilang bahwa Adam yang merupakan putra Louis akan mengkhianati mereka dan akan menjadi penghalang rencana mereka kelak. Times have changed. Sorry if I'm a little fuzzy on the details. Kemudian scene pun beralih ke Adam di mana mereka akhirnya memutuskan pergi ke perusahaan Lorian demi niat menghancurkan mesin time travel. Akan tetapi ketika hendak masuk, Adam merasa situasinya begitu aneh karena di sana begitu sepi tanpa penjagaan. Kemudian setelah itu muncul anak buah Maya yang tiba-tiba datang menyerang. Yang beruntung Adam kecil dengan sigap dapat mengcover. Tak hanya itu, ternyata Louis pun ikut datang membantu karena sesuai dengan perkiraannya sebelumnya bahwa Adam bakalan nekat pergi melancarkan aksi gilanya. Oh, I was worried. I was beginning to think you were making this up as you went along. Oh, hey, well, okay. Tell you what. You come up with the plan and then we'll do it your way. Does that sound good? Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di ruangan mesin time travel di mana Louis bilang bahwa mereka harus mencabut disk utama agar dapat menonaktifkan akselerator mesin tersebut. Namun sesaat setelah berhasil mencabutnya, datanglah Maya yang langsung mencoba merebut disk itu dengan cara menyandra Adam kecil. Maya, Jesus Christ. What the hell are you doing? Are you... Give me the drive. Adam? I'm thinking it over. What? What do you... Melihat Maya yang sedang lengah, Adam pun lantas mendorong pistol yang mengarah kepadanya. Sehingga tanpa sengaja menembak tabung akselerator yang membuat mesin tersebut menjadi tidak stabil serta menarik benda logam di sekitarnya. Dengan memanfaatkan Maya muda, kemudian Maya dewasa kembali mencoba mengancam mereka di sana. Akan tetapi dikarenakan Maya muda terlihat ragu, ia pun lantas meraih senjata tersebut dan langsung menembak ke arah Louis. Lockdown. You can do it. Menyadari kondisi akselerator kian memburuk, mereka pun lantas dengan sesegera mungkin untuk pergi dan berlari mencari jalan keluar hingga singkat cerita mereka pun dapat keluar dengan selamat. Di akhir cerita, Louis pun kebingungan setelah hancurnya mesin time travel di mana Adam masih belum juga kembali ke masa mereka berada. Karena secara teoritis jika mesin travel itu dihancurkan, maka seseorang itu pun akan kembali ke masa di mana mereka berada. Sebelum kembali ke masa mereka, Adam mencoba memperingatkan kepada Louis tentang apa yang akan menimpanya kelak di masa depan. Namun Louis kembali menolak tahu dan bilang bahwa satu-satunya masa depan dirinya hanyalah untuk melihat anaknya tumbuh dewasa.